Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Paijo Gunung, yang kali ini masih ada banyak berita yang sangat menghiburkan. Bahkan kita bingung mau bagaimana, karena kita hanya masyarakat kecil, hanya kalangan ke bawah, melihat berita-berita dari elit politik yang sangat luar biasa. Kita bisanya hanya nonton saja. Makanya marilah kita menyaksikan perdebatan hebat antara elit politik, lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi dengan Bang Ono Surono. Ono wae pokoknya. Monggo selamat menyaksikan. Kocak, gara-gara pidato Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ini nih, anggota DPRD dari fraksi PDIP merasa tersakiti. Saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kebenaran. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sili-sili, sebagai seket-seket Pajajaran, aing kayak ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak, nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta Keluar tidak ini, ikut walk out. rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi Iya. dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima Merdeka. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang Simak serangan balik KDM kepada Ono Surono dan fraksi PDIP Jawa Barat yang walk out saat sidang paripurna kemarin. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Nah, hari ini Pak Deddy membuat video di medsosnya. Dia menyampaikan minta diperhatikan, minta dihargai, tapi diundang tak datang. Nah, ini harus saya klarifikasi yang disampaikan Pak Deddy gue. Ini saya harus sampaikan, undangan Musrembang provinsi itu diterima anggota DPR 1 hari sebelumnya. Dan undangannya ada 3 versi, di mana pada saat jadwal Musrembang itu semua anggota komisi, pansus, semuanya lagi ada agenda kunjungan. Kita ini kan sebagai anggota DPRD provinsi hanya menjalankan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, tugas kita itu kan pertama itu membuat peraturan daerah, kemudian menyusun anggaran, kemudian mengawasi. Nah, semenjak Gubernur terpilih memimpin Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, sering berjalan memang kurang melibatkan DPRD. Nah, kemudian muncul di acara Musrembang tanggal 7 Mei di Kabupaten Cirebon, ada ucapan beliau yang menyampaikan bahwa kalau berurusan rapat pleno 1, rapat pleno 2. Nah, kita melihat bahwa
ya Pak Gubernur tidak membutuhkan DPRD. Kalau juga terlihat misalnya dia membuat beberapa kebijakan yang kontroversial yang jadi pembicaraan di mana-mana, dan itu semua kebijakan yang disampaikan dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara. Nah, kita berpikir dia bilang dulu zaman kerajaan, mungkin Pak Deddy maunya ini jadi kerajaan. Kalau jadi kerajaan ya memang tidak butuh DPRD. Nah, dari undangan saja, undangan tanggal 2 dibuat sama Pemprov. Diterima teman-teman DPRD itu 1 hari sebelumnya. Undangannya ada 3 versi. Ada yang jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 12. Baik. Nah, dari birokrasi ini saja kita lihat ini nggak benar gitu. Baik. Pak Doni, artinya Nah, kalau sistem birokrasi seperti ini sebagai akumulasi bagaimana kekecewaan ya Pak Doni? Iya dong, kalau misalnya Pak Deddy berpikiran tidak membutuhkan DPRD, ngapain kita ada di situ? Baik, Pak Doni, tadi Anda sampaikan bahwa Deddy Mulyadi kurang melibatkan DPR dalam beberapa program. Apa saja kebijakan yang Anda anggap kurang melibatkan DPRD? Ya, Pak Deddy mengeluarkan kebijakan soal anak nakal masuk dalam barak militer. Itu tidak ada dibicarakan. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD kok. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat. Sekolah yang rusak, perbaiki. Jalan yang rusak, perbaiki. Diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dari saya, Pak Yuda, Pak Jojo, dan Bapak-Bapak sekalian nih, dari Perhutani Jawa Barat, Banten telah berdiskusi. Banyak hal yang kita diskusikan, dan memang masih banyak PR di Jawa Barat untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, berbasis pangan, dan berbasis ekonomi. Apalagi isu sekarang lagi santor-santornya terkait dengan bencana banjir di mana-mana, karena adanya alih fungsi dari kebun menjadi restoran, menjadi villa, menjadi kafe, menjadi objek wisata, termasuk juga hutan. Nah, sehingga alhamdulillah tadi hasil diskusinya, saya pastikan nih, Perhutani tidak ada yang ditemukan oleh Pak KDM. Ya kan, yang nanti akan disegel. Mudah-mudahan tidak ada. Karena Perhutani sangat baik mengelola kawasan hutan. Tapi nanti akan ada kolaborasi ya. Kolaborasi yang sifatnya strategis jangka panjang ke depan antara Pemprov Jawa Barat dengan Perhutani untuk membuat rencana pembangunan kawasan hutan Provinsi Jawa Barat yang nanti akan diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat yang nanti juga akan ada revisi Perda RT RW Jawa Barat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan Perhutani Jawa Barat benar-benar bisa mengolah hutan dengan basis 3 tadi, lingkungan, pangan, dan ekonomi. Amin. Nah, Pak Yuda gimana Pak Yuda? Siap, kami sebagai institusi yang membidangi masalah kehutanan di wilayah Jawa Barat siap untuk mendukung dan bersinergi menjadi bagian dari pembangunan daerah Jawa Barat. Hatur nuhun, terima kasih. Siap. Siap, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Assalamualaikum, sampurasun. Warga Jawa Barat yang istimewa, izinkan kami menyampaikan informasi terkait dengan tata kelola APBD Provinsi Jawa Barat per 30 April 2025. Tadi pagi kami dievaluasi oleh Pak Mendagri langsung dan beliau memberikan apresiasi bahwa APBD Provinsi Jawa Barat dari sisi tata kelola ya khususnya untuk cash flow, untuk penyerapan ini salah satu yang terbaik di Indonesia. Dari sisi pendapatan daerah, targetnya di angka 30,8 triliun, realisasinya menembus 10 triliun atau 32,9%. Dari sisi belanja daerah, targetnya 30,9 triliun, realisasinya sudah menembus 6,7 triliun, ya atau di angka 21,9%.
Tentu realisasi ini bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah kualitasnya. Tentu kami akan kawal ini. Bayangin, ada pejabat datang ke KPK, bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Langkahnya ini terkesan berani, tegas, dan bikin pejabat kotor ketar-ketir. Deddy langsung nyikat anggaran yang sering jadi ladang maling. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Anggaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, semua dicoret. Uangnya dialihkan buat listrik rakyat, sekolah, dan jalan rusak. Kenapa respon pejabat lain? Ngamuk, nyinyir, sinis. Kenapa? Karena mereka kehilangan ATM berjamaah. Pejabat yang marah karena transparansi itu bukan pemimpin. Itu penumpang gelap yang hidup dari anggaran rakyat. Mereka takut kehilangan proyek titipan. Mereka panik karena nggak bisa lagi markup 300%. Lalu bilang demi pembangunan. Maling kalau lampu dinyalain bukan marah ke malingnya, tapi marah ke yang nyalain lampu. Itulah pejabat kita. Di mana ada gula di situ ada semut. Tapi kalau gulanya dibuang kayak Deddy Mulyadi, semut-semut itu bakal ngamuk. Sekarang mereka teriak, kenapa dipangkas? Kenapa nggak dikonsultasikan dulu? Jawabannya simpel, karena kalian bukan pengawas, kalian adalah perampok berdasi. Pejabat yang takut diaudit berarti pernah makan yang bukan haknya. Dan sekarang mereka gelisah karena skema korupsinya dibongkar dari dalam. Buat pejabat yang resah karena anggaran dibersihkan. Tenang aja, kalau kalian nggak korup harusnya kalian ikut senang. Tapi kalau kalian marah, selamat, kalian baru saja mengaku tanpa harus diperiksa. Yang takut transparansi, pasti ada yang mau disembunyikan. Kami butuh pemimpin. 53 miliar dari 27 kabupaten kota. TIK totalnya berapa yang dihapuskan? 27 kabupaten kota. TIK itu 722.843.419.000 rupiah yang hilang. 725 miliar. Oke, berarti itu yang disebutkan oleh gubernur kan? Betul. Ya, yang di awal-awal itu. Betul. Jadi pengadaan TIK yang dihapus mencapai 725 miliar. Tapi katanya sebelumnya kan pernah dibahas di Dewan, nggak segitu Pak Gub, sempat puluhan miliar doang. Sekarang pergeserannya sampai ratusan, itu gimana Pak Gub? Iya, pergeseran bukan hanya di PJU, di jalan aja. Oh, semua berarti? Semua juga pergeseran, dan itu dibolehkan. Semua pergeseran itu sudah mendapat rekomendasi dari Mendagri. Oh, okay. Kan digeserin anggaran IT misalnya hampir 930 miliar. Digeserin jadi bangunan, dan ingat ya, bangunan yang rame 1,2 triliun itu adalah bangunan gedung kantor, bangunan sekolah, bukan satu bangunan yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Dan yang 1,7 triliun yang itu anggaran untuk daerah, itu kan anggaran yang dari TIK itu yang selama ini manfaatnya kurang, tapi dianggarkannya selalu ratusan miliar bahkan triliun. Mana yang lebih manfaat? Bikin gedung sekolah apa bikin TIK? Jawab. Gedung sekolah. Ya udah. Pak Gub, terkait anggaran PJU Pak Gub yang 461 miliar itu gimana Pak Gub? Ya nggak gimana-gimana, ya harus dikerjakan. Dan kemudian nanti jalan-jalan di Jawa Barat itu kan gelap. Ya kita perlu dong jalan di Jawa Barat itu ada penerangannya, ada CCTV-nya, kemudian juga drainasenya dengan baik, ada pengaman jalannya, ada garis jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati. Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Nah, di 2025 ini seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis. Aduh, Mang Ono. Katanya harus berpikir secara kritis, tapi Anda sendiri hanya menarasikan sesuatu dengan sinis. Berpikir kritis artinya dia tajam memberikan argumen.
bukan mendahulukan sentimen. Piye to iki mas? Pertama, Anda salah pelafalan salam. Harusnya wabarakatuh, bukan wabarakatuh. Di situ aja Anda sudah gagal memanifestasikan daya kritis seperti apa. Oh ya wajar lah, namanya manusia, ada salah pengucapan. Betul. Seharusnya sebelum Anda postingkan, Anda koreksi dulu. Ada kesalahan nggak nih? Kan gitu harusnya. Itu baru berpikir secara kritis. Berarti Anda sendiri gagal untuk kritis terhadap diri sendiri. Itu logikanya. Berikutnya, ketika ada salah seorang warga masyarakat Cirebon yang berupaya menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jawa Barat dengan membuat sebuah spanduk yang isi captionnya kurang lebih KDM bukan Bapak Aing tapi Bapak Tiri, Anda mengapresiasi orang tersebut dengan mengatakan top, hebat, dan sejenisnya karena dianggap orang tersebut tahu sistem pemerintahan, tahu fungsi daripada gubernur. Justru bagi saya orang tersebut tidak cerdas. Ngapain harus ngeluarin modal untuk membuat spanduk hanya untuk menyampaikan keluhan jalan rusak? Masa kalah sama masyarakat di tengah-tengah perkampungan yang menggunakan sosial media? Seharusnya kan dia itu cerdas, gunakan sosial media, bikin video pendek untuk menyampaikan keluhannya itu. Masa kalah sama seorang anak SD yang menyampaikan keluhannya kepada gubernur bahwa adanya jalan yang rusak di Paten di Indramayu? Anak SD saja pinter, cerdas. Masa kalah sama anak SD? Sekolah kami selalu jalan kaki. Ini jalan satu-satunya yang kami punya. Sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Pak Dedi, bukankah ini negeri merdeka? Bantulah kami untuk mendapatkan indahnya kemerdekaan. Pak Dedi, kami adalah rakyatmu. Di saat pemimpin lain tidak mampu mendengar suara kami masih punya Pak Dedi, Bapak Aing. Bapak Aing! Masalahnya, justru Anda tidak kritis. Anda hanya men-screenshot sebuah link berita tersebut, lalu Anda menampilkannya dengan tidak jelas. Seharusnya Anda menampilkan informasi itu secara jelas. Orang tersebut itu mengatasnamakan sekelompok masyarakat kah atau personal kah? Oh ternyata dia hanya personal dengan sebuah gelar SHUM. Pertanyaannya, orang itu siapa? Perlu dipertanyakan. Pertanyaan berikutnya, apa yang dikeluhkan orang tersebut? Oh, ternyata orang tersebut mengeluhkan tentang jalan yang rusak di daerahnya. Berarti jalan tersebut selama ini rusak. Ada kegagalan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kemana saja selama ini pemerintahan sebelumnya? Kok bisa membiarkan jalan sampai sebegitu rusak parah, Mang Ono? Baik itu pemerintahan kabupaten atau kota, secara eksekutif maupun dari legislatif, wakil rakyat. Kemana saja Anda selama ini, Mang Ono? Kenapa baru berspeak up sekarang? Justru protes orang tersebut itu memverifikasi kegagalan pemerintah kabupaten atau kota di tahun-tahun sebelumnya, sekaligus memverifikasi kegagalan seorang legislatif seperti Anda ini, Mang Ono. Itu baru kritis. Bukankah selama ini dana provinsi itu turun untuk wilayah kabupaten kotanya? Lalu kemana dana uang tersebut? Kenapa sampai jalan-jalan itu rusak, Mang Ono? Kenapa malah menyalahkan Kang Deddy yang baru hanya menjabat 3 bulan? Di mana logika berpikir sehatnya, Mang Ono? Dan poin akhirnya adalah protes yang Mang Ono sematkan dalam konten tersebut, bahwa Kang Deddy Mulyadi mencoret anggaran untuk kabupaten atau kota. Justru ini seharusnya menjadi sebuah evaluasi, introspeksi. Sudah betulkah selama ini pemerintahan berjalan di tahun-tahun sebelumnya? Atau memang ada kekurangan yang perlu diperbaiki? Karena faktanya, jika pemerintahan sebelumnya berjalan dengan benar, tidak akan lagi ada masyarakat yang protes hanya karena jalannya hancur. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada Mang Ono, masyarakat Jawa Barat hari ini adalah masyarakat yang melek informasi dan teknologi. Karena itu, sudah tidak lagi musim, Mang Ono, untuk menggiring opini masyarakat, membentur-benturkan masyarakat dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena pada faktanya, Kang Deddy Mulyadi begitu dicintai rakyat Jawa Barat, termasuk masyarakat dari Cirebon. Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Nah, kok bisa ini? Memang berani lawan ketua umum. Kan rakyatku. Rakyat yang mana? Kita boleh bertanya. Oh iya betul. PDI Perjuangan itu partai yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Deddy Mulyadi apa nggak kasihan ya kepada kita nih sebagai wakil rakyat gitu. Rakyat ya rakyat.
jelata lah di negeri sana. Kalau dulu sebelum Anda menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu kita bisa tidur di kamar yang mewah, yang bersih, bisa jalan-jalan, bisa studi banding keluar kota, keluar negeri. Sekarang nggak ada duit gara-gara semua dananya itu dipangkas oleh Deddy Mulyadi. Jadi untuk para bangsat-bangsat ini sekarang kerjanya hanya bisa nyinyir, hanya bisa mengelus dada karena nggak ada duit untuk ngelipat, untuk jajan lendir-lendir gitu. Kang, gimana Kang? Apa nggak kasihan gitu Kang? Kalau dulu ketika dapat kunjungan keluar kota buat jajan lendir itu lumayan besar, sekarang nggak ada. Kasihan, tolong dibantu ya Kang. Pada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Lah, Tobat. kenapa? Dosa Anda. Itu Pak, itu. Surano tukang baso. Nah, malah jadi parodi ini. Ono Surano disorodot ninjati ono. Pemirsa, masyarakat saat ini sudah kritis, sudah tahu pergerakan apa yang akan dilakukan oleh elit politik saat ini. Jadi hati-hati ketika mau bergerak untuk melangkah. Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih. Si ono Surano